Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar, nomor UKG 2018 0033 5812. Asal LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, bidang studi pendidikan matematika. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya merupakan guru matematika di SMK Swasta Budi Agung, Medan. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan video pembelajaran matematika untuk uji kinerja dengan materi pokok statistika, ukuran pemusatan data kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak Umar. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Tentunya kita semua berharap mudah-mudahan dalam keadaan yang selalu sehat, sehingga kita dapat berkumpul kembali ya seperti biasa di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oke anak-anak Pak Umar, sebelum kita mulai pembelajaran ya, mari sama-sama kita rapikan nak kondisi kelas kita ya. Pastikan semuanya tidak ada sampah ya nak ya. Jika memang ada sampah, mohon bersama-sama kita buang pada tempatnya. Oke, sudah nak? Apakah semuanya aman? Aman ya. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kelas yang bersih, kelas yang nyaman membuat kita menjadi betah, ya kan? Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik, selanjutnya anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran ya, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ya, sehingga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang pimpin doanya, Nak? Saya, Pak. Iya, dipersilahkan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Saina yang telah memimpin doa. Nah, anak-anak Bapak, mari sama-sama ya kita memeriksa kembali kesiapan belajar kita, Nak ya. Semuanya bawa buku kan, Nak? Bawa ya. Pak Umar akan absen kamu terlebih dahulu ya. Sebelumnya sekretaris temannya hadir semua hari ini? Hadir ya, tapi Pak Umar akan melakukan kembali pengecekan ulang mengenai kehadiran kalian, Nak ya. Natasha Zulkifli, Deviana Wulandari, Saina, Firda Nazwa, Ayu Purnamasari, Ulan Rahayu, Siti Aisyah, Uci Haryati, Seli, Elca, Fadila, Asti, Deirial, Rifka, Syahwa, Dinda, Muslimah. Oke, alhamdulillah hadir semua nak ya. Baik anak-anak Bapak, pada hari ini kita akan kembali ya belajar matematika bersama Pak Umar ya. Mari sama-sama nak kita lihat slide yang ada di depan nak ya. Nah, hari ini materi kita adalah statistika. Nah, sebelum kita mempelajari tentang statistika, seperti biasa di sekolah kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Nah, anak-anak Bapak dipersilakan untuk berdiri. Satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa
dan bahasa kita bela bersama. Oke, baik anak-anak Bapak, dipersilakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Pak Umar sangat berharap ini menjadi budaya di sekolah kita, nak ya. Nah, setiap hari kita harus mencintai negara ini. Banyak cara, banyak ragam versi yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Bisa, anak-anak Bapak? Bisa ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai statistika tadi, nak ya. Dengan kompetensi dasarnya adalah menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Dengan kompetensi dasar 4.28 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok. Adapun indikator yang ingin kita capai bersama yaitu pertama, anak-anak Bapak tentunya nanti akan dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata suatu kelompok. Kemudian memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan median, ya kan? Dan terakhir dengan modus data berkelompok. Adapun anak-anak Bapak, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kan? Hari ini nak kita akan menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Tujuan kita yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi, nak, ya, diskusi kelompok hari ini, anak-anak Bapak nanti akan mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan median, dan modus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, diharapkan anak-anak Bapak nanti dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus suatu data kelompok. Selanjutnya, nak, di bagian bawah ada peta konsep, di mana pada bagian atas terdapat mengenai data, ya kan, nak? Nah, di bagian atas dalam peta konsep tersebut adalah mengenai data, terdiri atas penyajian, pemusatan data, penyebaran data. Nah, materi seperti ini, nak, sudah relevan, ya, sudah Pak Umar share di grup WA kan? Nah, semuanya sudah masuk kan, nak? Tentunya anak Bapak sudah baca dan sudah literasi, ya kan, baik di rumah maupun sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya, nak, tahukah kamu bahwasannya penggunaan istilah statistika ini, nak, berakar dari istilah-istilah dalam bahasa Latin modern. Nah, ini, nak, membiasakan kita untuk berliterasi. Ternyata statistika ini berasal dari istilah-istilah Latin modern, ya kan, nak? Kemudian pada abad 19 dan awal abad 20, statistika ini mulai banyak menggunakan atau digunakan dalam bidang matematika, terutama peluang, ya kan, nak? Nah, cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Statistika inferensi dikembangkan pada paruh abad ke-19 dan awal abad ke-20. Paham, nak, ya? Nah, kan sudah baca di rumah, ya? Nah, selanjutnya, nak, persepsinya, ya kan, nak? Mari sama-sama kita mengingat kembali mengenai materi sebelumnya. Masih ingat, anak Bapak? Ingat, ya, mengenai data. Ayo, ada yang bisa menyampaikan apa itu data? Ada yang bisa? Iya. Pertama, persilakan Natasha. Data adalah kumpulan beberapa objek, misalnya nama, benda, dan lain sebagainya. Kumpulan beberapa objek, misalnya nama, benda, dan lain sebagainya. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Luar biasa pemahamannya, nak, ya. Mari sama-sama kita dengarkan dari teman kita satu lagi. Dipersilakan, Uci. Data merupakan kumpulan beberapa objek maksudnya nama, benda, dan lain-lainnya. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan. Nah, anak-anak Bapak, tahukah kamu bahwasannya data merupakan kumpulan beberapa objek, ya kan, bisa nama, benda, dan lain sebagainya. Nah, dalam mengenai data, nak, mengenai data, tentunya data itu tidak didapatkan secara instan, ya kan, nak? Nah, tapi melalui metode pengumpulan data. Nah, masih ingatkah anak-anak Bapak bagaimana cara kita mengumpulkan data? Ada yang bisa menyampaikan? Iya, dipersilahkan. Oke, dengan wawancara. Selanjutnya, nak?
Oke, beri tepuk tangan. Nah, sudah disampaikan oleh temannya tadi bahwasannya Syahwa mengatakan, Pak, salah satu bentuk pengumpulan data itu bisa dengan wawancara, observasi. Ya, benar tuh nak ya. Nah, selanjutnya anak Bapak mohon nanti dibaca kembali ya bahwasannya begitu banyak ragam ya kan cara-cara teknik pengumpulan data. Salah satunya disampaikan oleh temannya. Ya kan? Nah, kemudian terakhir mengenai penyajian data. Ayo, siapa yang masih ingat? Bagaimana cara atau bentuk penyajian data? Kira-kira data disajikan dengan apa saja ya? Iya, dipersilahkan. Dengan cara tabel distribusi frekuensi, Oke. diagram terbagi 3 lagi, diagram batang, lingkaran, dan garis. Itu aja Pak. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan nak. Nah, dengar tadi yang disampaikan temannya? Dengar nak ya, mari sama-sama kita simpulkan. Bentuk-bentuk penyajian data tadi ada berupa tabel distribusi frekuensi, kemudian ada diagram, kemudian ada apa lagi tadi? Histogram, bentuk ogif dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, selanjutnya nak, mari sama-sama kita lihat. Nah, kira-kira di depan ini ada gambar apa ya? Banyak penduduk sama diagram batang. Boleh diulang lagi kembali nak? Banyaknya penduduk Ya. sama diagram batang. Oke, luar biasa, ya kan? Saina menyampaikan bahwasannya melalui gambar yang Pak Umar sajikan, dia dapat mengamati bahwasannya Pak itu adalah bentuk kepadatan penduduk. Kemudian di bagian bawah ada salah satu bentuk penyajian data. Nah, anak-anak Bapak, tahukah kita bahwasannya negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan salah satu negara yang jumlah penduduknya paling banyak. Ingat ya, salah satu, ya kan? Salah satunya adalah negara kita Indonesia. Setiap tahun selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk. Nah, dapat dilakukan dalam bentuk sensus penduduk. Nah, apakah sensus penduduk itu merupakan bentuk penyajian data, nak? Iya kan? Nah, yang bagian bawah nak disajikan dalam bentuk diagram batang, kemudian dikumpulkan. Bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara, dengan angket dan lain sebagainya. Sampai di sini paham anak-anak Bapak? Paham. Mengerti semuanya? Mengerti. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat nak ya. Selanjutnya kita sama-sama akan melihat video pembelajaran, ya kan? Karena tadi di awal dikatakan bahwasanya kita akan mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan mean, median, dan modus. Mari sama-sama kita saksikan nak ya video pembelajaran berikut. Ya, jadi di video kali ini gue bakalan bahas materi tentang statistika berkaitan dengan ukuran pemusatan data kelompok. Nah, mungkin kalau yang data tunggal kalian udah biasa ya. Nah, jadi di sini gue bakalan bahas yang data kelompok. Baik anak-anak Bapak, setelah kita melihat video pembelajaran statistika, nah hari ini kita akan berdiskusi kelompok. Nah, untuk kelompok 1, siapa ketua kelompoknya nak? Saya Pak. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Iya, kelompok terakhir. Iya, nah sudah dalam kelompok masing-masing kan nak? Oke, lengkap ada ketua dan anggotanya. Nah, hari ini nak kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai masalah kontekstual yang berkaitan dengan mean, median, dan modus. Telah kita saksikan bersama tadi kan ada video pembelajarannya kan, bagaimana cara memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 3 itu. Apa tadi yang pertama nak? Mean, kemudian median, terakhir modus. Pak Umar akan berikan kalian LKPD, silakan lakukan diskusi selama 30 menit. Baik anak-anak Bapak, mari sama-sama kita lihat di depan ya. Nah, ini ada LKPD. Sudah terima LKPD-nya nak? Sudah ya. Nah, LKPD ini merupakan bahan ajar yang tentunya akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya karena nah, di permasalahan pertama ini kamu diminta untuk menganalisis. Nah, apa yang dianalisis Pak? Pertama, mengenai pengukuran lingkar kepala siswa SMK Swasta Budi Agung Medan, yaitu kelas 10. Nah, ini ada datanya nak.
ya kan? Nah, ini ada datanya, data lingkar kepala. Tentunya melalui proses pengumpulan data yang tadi sudah kita bahas bersama. Nah, silakan kamu ikuti petunjuk yang ada pada LKPD ini dengan teman kelompokmu. Kamu diskusikan ke dalam LKPD yang sudah ada, kamu diskusikan secara menyeluruh, lalu kita akan presentasikan hasilnya. Sampai di sini bisa dipahami nak masalahnya? Oke, mari sama-sama kita diskusikan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Aman ya untuk kelompok kelima? Bisa? Saya? Bisa untuk kelompok kalian? Aman ya? Saya? Nah, jangan lupa yang dicari tadi apa? Mean, median, sama modus. Jatuh dan ini kok ini kalau ini kan 43 dikurang 0,5. Oh, yang 38. Bisa 7 3 398 sampai 404 berapa? 398 399 Baik anak-anak Bapak, silakan kamu diskusikan ya nak ya dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Nah, bagaimana untuk kelompok pertama? Ya, Pak. Apa ada kesulitan? Sekarang tidak ada, Pak. Aman semuanya ya. Nah, mengenai banyak kelas, bagaimana cara kalian untuk mencari banyak kelas? Yang pertama, Ya. kasih rumus 1 ditambah 3,3 log N. Log N-nya itu dari log semua dari sampelnya, Pak. Iya. Berapa jumlah sampelnya? Semuanya jadi 5. 5, Pak. 25 ya sampelnya nak ya. Oh iya, 25. Oke, bisa berarti ya. Bisa. Nah, berapa diperoleh untuk panjang interval kelasnya? Dari jangkauan dibagi panjang banyak kelas. Jadi hasilnya 1,5. Jadi kami bulatkan jadi 2, Pak. Iya, luar biasa. Lanjutkan kembali nak ya. Oke, Pak. Baik anak-anak Bapak, waktu diskusi telah berakhir. Selanjutnya mari sama-sama kita presentasikan ya nak ya hasil diskusi kelompok kita masing-masing. Pertama, Pak Umar ingin dari kelompok 2 terlebih dahulu ya. Boleh? Boleh ya. Nah, kepada kelompok 2 Bapak persilahkan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai masalah kontekstual yang berkaitan dengan mean, median, dan modus. Silakan nak kelompok 2 semuanya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi, hari ini kita akan memulai diskusi lagi tentang masalah statistika secara berkelompok. Sebelumnya kita sudah tahu masalah yang sudah dibagikan oleh Pak Umar mengenai data lingkar kepala siswi SMK Swasta Budago Medan kelas 10 AKL 1. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya. SMK Swasta Budago Medan telah menambahkan data fisik ukuran lingkar kepala siswa mulai tahun ajaran baru 2022 sampai 2023. Data lingkar kepala siswa diambil oleh wali kelas dan berupa data tunggal sesuai absensi per kelas. Jika data kelas 10 AKL 1 sebagai berikut: 53, 52, 51, dan seterusnya. Dari data tersebut, buatlah ke bentuk data kelompok. Kemudian buktikan bahwa data tersebut mempunyai nilai mean, median, dan modus. Baik, ini hasil dari diskusi kelompok kami mengenai tugas statistika masalah kelompok mencari mean atau rata-rata. Di sini kita tahu kalau langkah pertama kita akan mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan teman-teman juga tahu hasil nilai angka terbesar yaitu 57 dan yang paling terkecil itu 48. Kemudian langkah kedua kita mencari J. Apa itu J? Yaitu jangkauan dari banyaknya data. Di sini rumusnya data besar dikurang data kecil dan teman-teman juga tahu hasilnya adalah 9. Kemudian kita akan mencari K atau banyaknya kelas.
di sini kita tahu banyaknya data yaitu 25. Kita tahu rumus dari mencari banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log n. Maka teman-teman juga tahu hasilnya setelah kita jumlahkan yaitu 5,6101, tapi kita bulatkan menjadi 5. Kemudian kita akan mencari P atau interval kelas atau panjang kelas dengan rumusnya J dikurang K sama dengan 9 dari hasil J dikurang dengan 6 sama dengan 1,5 dan kita bulatkan menjadi 2. Kemudian kita akan bentuk kembali hasil data yang sudah kita peroleh menjadi tabel distribusi frekuensi. Di sini kita masukkan data dari 48 sampai 49, 51 hingga seterusnya. Kemudian kita akan mencari F yaitu frekuensi dari hasil data yang ada di tabel tersebut. Di sini kita mendapatkan hasil frekuensi yaitu 4. Kemudian di sini kita dapat 4, 5, 8 dan 4. Dan jika kita tambahkan hasilnya akan menjadi 25 sesuai dengan hasil dari 25 atau data yang ada di sini. Kemudian kita akan mencari XI dan F kali X, di mana untuk mendapatkan XI kita akan mencari data dari 48 dikali 5 dikurang 48 dikurang 48. 48. Oke, ditambah 49. Oke, bagus. Dibagi 2. Oke. Maka hasil dari XI atau data ini yaitu 48,5. Oke, bagus. Hingga seterusnya. Iya. Ini kemudian selanjutnya kita akan mencari F kali X yaitu frekuensi dan X ini. Dari mana kita mendapat ini? Ya. Yaitu 4 dikali 4 8,5. Maka hasilnya 194. Maka hasil dari F kali X ini kita dapatkan dari 4 dikali dengan 48,5. Kemudian kita lanjutkan seterusnya sampai selesai data yang sudah kita peroleh. Dan dapat kita lihat hasil dari mean atau rata-rata yang kita hasil dari F dan X-nya yang kita dapatkan yaitu 1,320,5. Iya, bagus. Selanjutnya kita akan mencari mean. Teman-teman juga tahu kalau rumus dari mean yaitu X bar sama dengan sigma dikali Fi kali Xi per sigma Fi. Maka hasil dari data yang sudah kita jumlahkan F kali X yaitu 1320,5 dan kita bagi dengan Fi, ya ini yang kita dapat dari jumlah frekuensi yang sudah kita jumlahkan. Kemudian kita bagi dan kita mendapatkan hasilnya 52,82. Demikian dari presentasi yang sudah kami lakukan. Inilah diskusi dari kelompok kami, hasil yang sudah kami dapatkan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak Bapak semuanya, mohon kita perhatikan bersama di papan tulis nak ya. Kelompok 2 telah melakukan diskusi yang luar biasa bagus ya. Nah, kemudian mereka telah menyajikan hasil diskusi mereka ke dalam papan tulis. Mereka tuliskan kemudian disubstitusikan ke dalam rumus yaitu X bar atau mean sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi dibagi dengan sigma Fi. Nah, didapati rata-ratanya adalah 52,82. Selanjutnya Pak Umar akan buka sesi tanya jawab untuk kelompok 2. Nah, kelompok mana yang ingin memberikan masukan ya atau ingin mengkoreksi dari penyampaian kelompok 2, Pak Umar persilahkan. Iya, dipersilahkan kelompok pertama. Mohon izin untuk bertanya. Iya, boleh sebutkan namanya nak terlebih dahulu. Nama saya Rika dari kelompok 1. Iya. Bertanya, bagaimana cara tahapannya kalian mencari formula ketika 1 tambah 3,3 log n? Log n itu dapat dari mana?
rumus yang ada. Kita tahu kalau di HP kita juga ada kalkulator ya. Di rumus kalkulator pasti ada log dan n. Maka log ini, n ini kan adalah jumlah dari data ini, 25. Berarti log ini kita cari di kalkulator, log baru kita tekan angka 25. Maka hasil dari log 25 yaitu 1000,397. Bisa dimengerti, Dipka? Oke, bagaimana untuk kelompok pertama bisa? Bisa ya. Nah, Pak Umar akan memberikan penguatan terkait masalah yang pertama ini. Mari sama-sama kita perhatikan nak ya. Nah, kita pahami bersama bahwasannya ini adalah penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi, ya kan? Nah, ini kelas pertama, kelas interval pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, diperoleh P, ya kan? Atau panjang kelas interval adalah 5. Sudah benar tadi nak ya? Nah, kemudian kita lihat kembali. Nah, di kelas interval pertama 48 sampai 49 dengan turus. Paham turus nak? Paham ya? Nah, turus ini adalah bagian dari statistika yang berguna untuk membantu kita dalam mencari berapa banyak frekuensinya setelah urutkan. Nah, kelas interval pertama tadi 48 sampai 49. Nah, kita lihat di sini, di rentangan data yang paling kecil sampai paling besar ada berapa banyak angka. Ya kan? Paham nak ya sampai kemari. Selanjutnya, di tahapan XI. XI adalah nilai tengah. Banyak cara untuk mendapatkan nilai tengah. Yang pertama sekali tadi disampaikan oleh kelompok kedua dengan menambahkan kelas interval lalu dibagi 2. Boleh? Boleh nak ya? Nah, selanjutnya kita kalikan FI dengan XI lalu kita jumlahkan sehingga diperoleh sigma atau jumlah keseluruhan. Didapati berapa nak? 1320,5. Lalu substitusikan ke rumus X bar, ya kan? Sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan FI. Oke, baik. Telah kita koreksi bersama, sudah bagus ya kelompok 2 ya menyampaikannya. Bagaimana kelompok lain nak? Sama semuanya? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya nak. Baik anak-anak Bapak, kelompok 2 telah memberikan pemaparan hasil ya mengenai diskusi untuk LKPD-nya. Selanjutnya nak mengenai median. Bagaimana kelompok 1 berapa hasilnya nak? 52,5 Pak. 52,5. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, masih ingat bersama kan nak bahwasanya median itu disimbolkan dengan ME, ya kan? Nah, banyak versi rumus yang disajikan, salah satunya adalah dengan TB. Ayo sama-sama kita sebutkan. TB ditambah K kali setengah atau 2/4 N dikurang dengan FKME dibagi dengan FME. Oke, luar biasa nak ya. Nah, terima kasih ya telah berdiskusi aktif untuk hari ini. Pak Umar berharap di pembelajaran selanjutnya tetap dilaksanakan diskusi yang luar biasa ini. Nah, untuk mengukur pemahaman anak-anak Bapak ya, Pak Umar sudah memberikan dan share link word wall sebagai bentuk evaluasi tes kita dalam pembelajaran statistika hari ini. Sudah ada nak di grup WA-nya? Udah ya? Nah, nanti tampilannya seperti ini nak. Tampilannya akan seperti ini. Mari kita lihat ya. Tampilannya seperti ini. Sama ya? Sama kan nak? Nah, sekarang Pak Umar berikan waktu 5 menit untuk membahas persoalan tes evaluasi yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Baik, terima kasih ya anak-anak Bapak telah join di kuis word wall-nya ya sebagai bentuk evaluasi tes di materi ukuran pemusatan data
berkelompok. Nah, pemenang hari ini adalah Rifka. Beri tepuk tangan untuk Rifka. Kemudian juara kedua ada Syahwa dan juara 3 disusul oleh Elca. Ya kan? Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Baik anak Bapak, terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan refleksi, yaitu melakukan penguatan mengenai pembelajaran hari ini, ya kan? Pak Umar ingin mendengar sejauh mana dan bagaimana serta apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Nah, anak Bapak, untuk itu Pak Umar persilakan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Boleh diwakilkan oleh siapa, Nak? Iya, dipersilahkan. Syahwa. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke. Pembelajaran baru yaitu menganalisis tentang median, mean, dan modus. Iya, beri tepuk tangan untuk Syahwa. Luar biasa, Nak ya, refleksinya, Nak ya. Oke, boleh dari kelompok 2 siapa yang ingin menyampaikan? Iya, boleh Sally. Dari pembelajaran hari ini, saya dapat banyak mengetahui dan mempelajari tentang cara mengolah data dari berbagai objek, dari tinggi badan, gaji orang tua, terus umur, sama berat badan. Iya, terima kasih Sally. Beri tepuk tangan untuk Sally. Nah, anak-anak Bapak, demikian tadi ya sudah disampaikan oleh teman-temannya terkait refleksi atau umpan balik mengenai pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Nak, mari sama-sama kita simpulkan ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama tadi mengenai data. Boleh diulangi kembali? Diulangi kembali, Nak. Apa tadi yang kamu tahu mengenai data tadi? Ayo. Siapa yang ingin menyampaikan? Ya, boleh Natasha. Data adalah kumpulan beberapa objek, misal nama atau benda dan sebagainya. Iya, oke, bagus ya. Beri tepuk tangan. Nah, kita simpulkan kembali, Nak ya. Data adalah kumpulan beberapa objek, bisa berupa nama, benda, dan ragam lainnya. Selanjutnya, Nak, mengenai penyajian data tadi. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan? Iya, boleh Rifka. Dengan cara mewawancarai, observasi, dan angketan. Iya, boleh. Beri tepuk tangan untuk Rifka. Nah, Rifka menyampaikan mengenai pengumpulan data tadi ya. Ada observasi, wawancara, ada angket. Terakhir, bentuk-bentuk penyajian data. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan? Iya, boleh. Uci? Bentuk-bentuk cara penyajian data itu bisa berupa diagram, tabel distribusi frekuensi, histogram, dan lain sebagainya. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi, anak-anak Bapak, ya kan, mengenai pembelajaran statistika hari ini, ternyata statistika itu banyak sekali manfaatnya dan sangat dekat dengan kehidupan kita, ya kan. Sebagai contoh tadi ada mengenai pengukuran atau pengumpulan data tentang lingkar kepala, ya kan, Nak. Kemudian ada mengenai berat badan, tinggi badan. Nah, tidak hanya sekedar mengumpulkan saja, tapi kita mampu menyajikan data, kemudian menghitung besaran, mean, median, dan modus, serta terakhir apa, Nak? Menarik kesimpulan dari data yang kita peroleh, sehingga data yang kita peroleh dapat bermakna dan bisa dibaca oleh semua orang. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita main ice breaking dulu yuk. Boleh? Boleh ya. Tadi kan sudah banyak belajar nih, ya kan. Nah, ice breaking kita hari ini berkaitan dengan ice breaking matematika, ya kan. Nah, jadi clue-nya atau petunjuknya adalah jangan lihat apa yang Pak Umar lakukan. Jadi jangan lihat apa yang Pak Umar lakukan, tapi lakukan apa yang Pak Umar ucapkan. Bisa? Bisa ya, terkait dengan pembelajaran matematika. Clue-nya adalah jangan lihat apa yang Pak Umar lakukan, ya kan? Tapi lakukan apa yang kalian dengar. Oke, kita mulai. Fokus? Bisa ya? Nah, pertanyaan mendasar, 2 kali 2 sama dengan? 4. Oke, bagus. Ada yang bilang 2 tadi. Ya kan? Sekali lagi ayo biar lebih fokus. Oke, 3 kali 2 sama dengan? 6.
Oke, tidak ada yang bilang 1 kan? Tidak ada. Terakhir. 4 kali 3 sama dengan? 12. Oke, nggak ada yang bilang 5. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak Bapak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Pak Umar minta maaf apabila ada salah-salah kata dalam pembelajaran hari ini, ya kan? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Siapa yang pimpin doa pulang? Iya, dipersilahkan, Sally. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak Bapak, jangan lupa di rumah dikerjakan tugasnya nak ya. Sudah Pak Umar share di link grup WA-nya. Mohon sama-sama dikerjakan, minggu depan kita akan bahas. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK ya. Ya, oke. Salam SMK. SMK bisa, SMK hebat. Sekali lagi, salam SMK. SMK bisa, SMK hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya.